Salam, selamat datang kembali di channel Samitri Official. Apa kabarnya Sobat Samitri? Doa kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Pernah dengar kata pendeta? Pernah dengar kata pastor? Sudah tahu belum apa pengertiannya? Beda nggak sih? Hingga saat ini ternyata masih sangat banyak masyarakat Kristen yang bingung dengan sebutan pendeta dan pastor. Masih banyak yang tidak memahami perihal pendeta dengan pastor. Misalkan apa bedanya, apa persamaannya, dari mana asal katanya, dan apa pengertiannya. Pada kesempatan ini, Samitri Official akan membahasnya untuk Sobat Samitri. Dimanapun Anda berada, kiranya Anda terberkati dengan pembahasan kita kali ini. Namun sebelum jauh membahasnya, berikut kasus-kasus yang sering admin temukan perihal penggunaan kata pendeta ataupun pastor. Dari contoh kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa masih sangat banyak yang tidak tahu, tidak memahami secara baik perihal pendeta ataupun pastor, baik itu masyarakat umum maupun tingkat rohaniawan. Baik Sobat Samitri, kita akan mengawali dari kata pendeta. Kita mengawalinya dari pengertian kata terlebih dahulu. Kata pendeta itu berasal dari bahasa Sanskerta, pandita, yang mengandung arti brahmana atau guru dalam tradisi Hindu dan Buddha. Dalam tradisi Buddha dan Hindu, ucapan pandita adalah suara kebenaran atau dharma. Dalam tradisi Buddha dan Hindu, ada 4 sifat yang dimiliki oleh pendeta, antara lain. Yang pertama, Sang Satyawadi, artinya selalu membicarakan kebenaran. Yang kedua, Sang Apta, artinya selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, Sang Patirhan, artinya tempat memohon kesucian. Dan yang keempat, Sang Penadahan Upadesa, yang artinya pandita memiliki kewajiban memberi pendidikan moral kepada masyarakat. Dari kata pandita tersebutlah kekristenan mengadopsi kata pendeta yang sampai saat ini digunakan dalam lingkungan Kristen secara umum. Melihat makna yang terkandung dalam istilah pandita, maka tidak ada salahnya kekristenan mengadopsi kata pandita tersebut. Dan bukanlah hal yang asing bahwa seperti Yunani dan Roma pernah begitu mempengaruhi dunia, begitu pula agama Hindu sebagai salah satu agama tertua di Indonesia memiliki pengaruh di Indonesia. Salah satunya bahasa ataupun istilah-istilah yang mereka gunakan banyak mewarnai kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bergereja di Indonesia. Pendeta dalam masyarakat Kristen bukanlah gelar seperti halnya dokter dan lain sebagainya, melainkan pendeta tersebut adalah suatu jabatan. Itulah sebabnya jika seorang pendeta tidak lagi menggembalakan atau tidak aktif lagi bertugas dalam kependetaannya, orang tersebut tidak disebut lagi pendeta. Untuk di Indonesia, kata pendeta digunakan dalam lingkungan Kristen Protestan pada umumnya. Nah, sekarang kita membahas kata yang kedua, yakni pastor. Dari arti kata, pastor berasal dari bahasa Latin yang artinya gembala. Penggunaan kata pastor berasal dari Alkitab dalam Perjanjian Lama yang bahasa Ibraninya adalah ra'ah. Kata ra'ah sendiri menggambarkan tindakan memberi makan kepada domba-domba seperti dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 7. Dan juga sehubungan dengan manusia seperti dalam Yeremia pasal yang ketiga
ayat yang ke-15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Sementara dalam perjanjian baru menggunakan kata poimen. Di negara-negara Eropa, Amerika, Kristen Protestan di sana menggunakan kata pastor terhadap para gembala-gembala yang menjabat suatu pelayanan di gereja. Sementara untuk yang Katolik dipanggil dengan pater, berasal dari kata pader yang memiliki pengertian bapa. Oleh karena hal inilah para pastor Katolik di Indonesia dipanggil romo. Kata romo adalah berasal dari bahasa Jawa yang artinya bapa. Sementara di Indonesia, kata pastor cenderung digunakan dalam lingkungan Kristen Katolik. Meskipun Kristen Protestan Eropa, Amerika, dan lainnya menggunakan kata pastor, ada pengertian yang berbeda antara pastor di Protestan dengan pastor pada umat Katolik. Perbedaannya tentunya pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan doktrin ataupun aturan yang berlaku. Melihat penjelasan di atas, melihat apa yang sudah admin sampaikan, maka di Indonesia khususnya sudah banyak yang salah kaprah, bahkan tergolong parah perihal penggunaan kata pastor. Di Indonesia kata atau sebutan pastor seringkali diklaim khusus atau domainnya Katolik. Padahal yang benar kata pastor itu berarti pendeta atau gembala. Mau digunakan Katolik, mau digunakan Protestan, sama saja, sah-sah saja. Asal seseorang itu adalah seorang pemimpin jemaat atau punya jabatan rohani di lingkungan gerejanya yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Justru di luar negeri untuk pastor cenderung menggunakan kata pater itu bagi umat Katolik, dan di Indonesia menggunakan kata romo. Jadi Sobat Samitri yang dikasihi oleh Tuhan, entah disebut pastor atau pendeta, maknanya sama saja. Jadi bukan berarti kalau pastor itu khusus dalam kekatolikan, bukan. Sebab makna pastor itu sendiri adalah gembala. Dan seorang pendeta, entah dia di lingkungan Protestan ataupun Katolik, dia adalah seorang gembala. Maka seorang gembala sama saja artinya seorang pastor, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Dari pembahasan kita kali ini ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik. Antara lain, yang pertama, ketidaktahuan akan sesuatu dapat mengakibatkan opini, asumsi, bahkan pernyataan yang salah. Maka kita harus banyak belajar dan belajar dengan sungguh, khususnya belajar firman Tuhan, supaya kita terhindar dari kekeliruan. Yang kedua, ketidaktahuan kita akan sesuatu hanya dapat diatasi dengan belajar secara baik, dengan mengandalkan anugerah Tuhan tentunya. Jadi, entah itu pastor ataupun pendeta, dari maknanya itu adalah sesuatu yang sama. Jadi, adalah sah, adalah benar. Kalau dia seorang pendeta, meskipun dia Protestan, disebut pastor, itu benar. Itu sah-sah saja. Jadi kalau ada pun pendeta Protestan menggunakan kata pastor di depan namanya, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sesuai dengan makna, sesuai dengan jabatan yang dipangku oleh seseorang tersebut. Bagaimana Sobat Samitri? Apakah kalian sudah mengerti, sudah memahami sekarang tentang kata pastor ataupun pendeta? Harapan admin, harapan kami, Anda sudah semakin
cakap semakin bijaksana. Demikian yang dapat kami bagikan kali ini. Kiranya Sobat Samitri terberkati dan dukung channel ini untuk terus berkembang dan dapat terus berbagi kebaikan lewat lagu rohani, pengajaran, renungan maupun khotbah Kristen. Akhir kata, kami menyampaikan salam sejahtera bagi Sobat Samitri semua. Tuhan Yesus memberkati.